Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan Waalaikumsalam. tetap bahagia selalu. Berjumpa kembali teman-teman kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih manajemen tentang Karang Taruna. Jadi kita akan belajar tentang pengelolaan Karang Taruna yang merupakan salah satu dari LKD yang ada di desa. Dan nanti pemateri kita yang selalu konsisten setiap hari Kamis mengisi tentang topik sore hari ini, beliau adalah Bapak Haji Nur Razuki SPD, Direktur dari Pusat Bimbingan Teknis Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Pusbintek Palira. Baik, kita sapa dulu Pak Haji Nur. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya baik. Saya sehat selalu. Iya, Mm-mm. terima kasih telah Seharian mendung. Iya, sama Pak. Nggih. Mm-mm. Terima kasih selama ini selalu berkomitmen sampai menuju pergantian tahun. Ini adalah Kamis terakhir di tahun 2022 dan Ya. kehadiran Bapak di setiap hari Kamis tetap kita tunggu untuk menambah Mm-mm. referensi ilmu. Terima kasih Bapak selama ini sudah Mm-mm. bergabung dengan kami. Baik, topik sore hari ini adalah pengelolaan Karang Taruna atau manajemen Karang Taruna. Luar biasa karena Karang Taruna adalah salah satu pilar yang nantinya akan mendukung dan melengkapi proses pembangunan yang ada di desa. Sudah siap dengan topik sore hari ini, Bapak? Siap. Iya, monggo. Ya, Langsung, Pak. baik. Supaya fair, saya share dulu materinya, baru saya share screen. Baik, terima kasih, saudara sekalian. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setiap hari Kamis jam 16 waktu Indonesia bagian Barat kita berusaha uh, istiqomah dengan belajar tentang desa dari Puspintek Palira melalui program Sambel Desa yang diselenggarakan atau yang ditayangkan oleh TV Desa. Saudara sekalian, sore hari ini kita akan mengupas secara general terkait dengan Karang Taruna, di mana saya kasih judul manajemen Karang Taruna. Kenapa saya katakan general? Karena apa yang kita kupas pada sore hari ini dengan durasi yang hanya 1 jam, tidak mungkin kita bisa mengupas eh, seluruhnya secara mendalam, tetapi kita hanya bisa mengupas secara general, sudah seluruhnya hanya secara general karena waktu. Sebab saya perhitungkan dari bobot bentuk materi Karang Taruna ini mestinya sampai dengan 4-5 kali kalau dengan satu. Baiklah saudara sekalian, saya share screen untuk materi juga sudah saya share di room chat, akan dibaca. Hmm, Oke, kita akan bicara tentang Karang Taruna. Ya. Eh, Sebelum kita memahami lebih mendalam tentang Karang Taruna ini, saya tidak eh, lupa mengingatkan pada saudara sekalian, rajin-rajinlah mengunjungi website Puspintek Palira, juga grup Gerakan Desa Merdeka yang ada di Facebook, atau juga di Instagramnya Palira, maupun Twitter, juga
apa itu ada di channel YouTube Palira. Saudara sekalian, berbicara tentang Karang Taruna, saya merujuk pada landasan hukum utamanya adalah menggabungkan atau mengkolaborasikan antara Permendagri nomor 18 tahun 2018 dengan Permensos nomor 25 tahun 2019. Permendagri ini tentang LKD, di mana di dalamnya termasuk LKD itu adalah Karang Taruna, sedangkan Permensos 25 tahun 2019 adalah tentang Karang Taruna. Karena sebagai kementerian sektoral, sebagai pembina teknis, maka Karang Taruna ini ada dalam di bawah naungan pembinaan teknisnya oleh Kementerian Sosial. Di samping itu perlu juga saudara sekalian juga merujuk pada Perda maupun Perbub di kabupaten kota masing-masing, juga Perdes, Perkades maupun Kepkades yang ada di desa masing-masing. Perda maupun Perbub ini banyak dimandatorikan oleh Permensos nomor 25 tahun 2019, sedangkan Perdes, Perkades maupun Kepkades ini banyak dimandatorikan atau dimandatkan oleh Permendagri nomor 18 tahun 2018. Oleh karena itu, untuk peraturan yang di tingkat desa setidaknya harus dimiliki tentang kewenangan desa, kemudian penataan dan perdes tentang lembaga kemasyarakatan desa. Nih. Karang Taruna. Saya ingin mulai pada tampilan ini lambangnya. Sejak di era Orde Baru sampai sekarang tidak berubah. Ini. Sampai sekarang. Dan apa toh Karang Taruna? Saya coba tampilkan dari dua peraturan. Kalau di Permendagri nomor 18, pengertian Karang Taruna itu digabung jadi satu LKD. Jadi LKD itu wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Mitra ya. Mitra. Ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini maknanya tegas, ya. Maknanya ini tegas loh ini. Ikut serta dalam perencanaan, ikut serta di dalam pelaksanaan, ikut serta dalam atau terlibat di dalam pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan, ikut serta di dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Definisi yang ada atau pengertian yang ada di Kemensos, Karang Taruna itu dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk pengembangan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat. Pengertian ini memberikan petunjuk pada kita bahwa ini ada perbedaan kedudukan
di dalam Permendagri nomor 18, Karang Taruna adalah bagian dari LKD. Tetapi kalau Permensos justru meletakkan Karang Taruna itu lebih condong kepada ormas. Ini pengertiannya. Oke. Jadi ini. Lebih pada ormas. Dari pengertian ini saja, tampaknya ada paradok. Nanti paradok berikutnya nanti akan saya ungkap di akhir nanti. Ini sebenarnya siapa yang kemudian bisa dapat kita anggap sebagai kekeliruan? Kalau saya melihatnya adalah ini tampaknya dua kementerian ini, kementerian induknya tetap ada di Mendagri, tetapi kementerian teknis nampaknya ketika merumuskan Permensos 25 ini nampaknya tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini kalau Karang Taruna itu ada di desa dan itu adalah bagian daripada mitra daripada pemerintah desa, maka Karang Taruna diatur sesuai dengan Permendagri nomor 18. Kalau diatur seperti ormas, maka Karang Taruna hak-haknya terhadap anggaran di desa hilang. Ini. Dan Karang Taruna berarti independen murni. Tidak ada kaitannya dengan secara organisatoris dengan pemerintahan desa. Ini paradok dari pengertian ini. Oke. Ini paradok pertama, nanti berikutnya masih ada ini 3 lagi. Tujuan pembentukannya. Ini saya coba saya ungkap keduanya dari tujuan itu ini tujuan Karang Taruna yang ada di Permensos dan ini tujuan yang ada di Permendagri. Mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Mitra. Nah, jadi ini konsistensinya pada mitra. Tulisannya apa adanya ini, saya tulis dengan LKD, dengan menyebut LKD itu di dalamnya ada Karang Taruna. Begitu. Ada LPM, PKK, ada Posyandu, ada RT RW. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan desa. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, tentang tugasnya dan tugasnya ini tidak jauh beda dengan yang ada di Permensos. Nah, kalau di sini dimunculkan kalau ini tujuan pembentukannya ini kita lompati begini agar mudah untuk membuat satu pembanding ya. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial tujuannya. Mengembangkan kemampuan generasi muda, membangun karakter generasi muda, mengembangkan potensi, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial, memotivasi generasi muda yang agar menjadi perekat persatuan, kemudian menjamin sinergi dan kerjasama kemitraan. Ini dengan pihak lain, ini ya, pihak luar. Nah, tidak jauh beda ini kalau tujuan dibentuknya lebih dirinci ke arahnya adalah karena konsepnya terbentuknya adalah dipahami sebagai ormas. Kalau ormas kan tidak perlu sebenarnya dibuatkan Permensos. Sebab apa? Ya ikut undang-undang keormasan. Inilah persoalannya. Maka saya katakan kenapa harus lebih ke arah Permendagrinya, karena kalau ini masuk di LKD dan ini harus juga menggunakan uang negara lewat di APBDes,
Maka tidak bisa Karang Taruna itu dipandang sebagai ormas, organisasi kemasyarakatan. Kalau organisasi kemasyarakatan, maka tidak ada tanggung jawab desa. Ini juga sudah ada artikelnya, ini mas saya angkat, saya upload itu. Ini ya. Kemudian terkait dengan tugas kelembagaannya, ini tadi melakukan itu pemberdayaan, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tertentunya tadi ya, karena ini nyambung ini dengan konsep pembentukan daripada Karang LKD tadi, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Sedangkan bagaimana kalau yang ada di ini tadi tugas, ya, tugas. Nah, kalau yang di Permensos munculnya tugas itu adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, berperan aktif dalam pencegahan, penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi. Nah, ini hampir tidak ada kaitannya, hampir tidak ada haknya Karang Taruna ini untuk mendapatkan ini support anggaran dari desa. Jadi mirip dengan kalau di organisasi yang badan otonomnya ormas-ormas besar, misalnya kalau di Muhammadiyah itu ada IRM, ada IPM, kalau di NU itu ada IPNU, IPP, ya mirip dengan itu aturan ini. Maka tidak ada apa itu secara langsung tanggung jawabnya itu oleh pemerintah desa, melainkan oleh ormas, ketuaan pimpinan ormas besarnya, gitu. Nah, ini kalau dilihat dari fungsinya, ini nyambung kalau yang ini dengan apa itu yang tujuan tadi, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, arahnya ini adalah lebih pada apa itu benar-benar khas ini adalah di desa. Jadi untuk kepentingan desa itu memupuk rasa persatuan masyarakat, meningkatkan kualitas, mempercepat pelayanan pemerintah desa, membantu pada sebagai mitra pemerintah desa, menyusun rencana pelaksanaan, mengendalikan, melestarikan, mengembangkan hasil pembangunan. Ini semuanya adalah benar-benar itu dari lahir dari atau implementasi dari mitra tadi, mitra pemerintah desa muncul jelas banget ini. Tetapi kalau di sini misalnya fungsi, munculnya fungsi di sini adalah sebagai LSM. Coba dilihat ini sebagai fungsi mediasi, fasilitasi, komunikasi, informasi, edukasi. Ini adalah fungsi-fungsi ormas yang berupa perkumpulan di Undang-Undang Keormasan. Itu kumpulan. Dalam bahasa di undang-undang itu adalah perkumpulan. Munculnya adalah ya kita mengenal, lazimnya mengenal LSM. Ini. Nah, saudara sekalian, dari sisi keanggotaan ini Permensos memang ini mendasarkan pada apa itu Undang-Undang Keormasan atau ormas atau khususnya adalah ormas kepemudaan. Ini ada terkait dengan KNPI. Bahwa yang dimaksud ini bermula dari satu pemahaman atau definisi dari pemuda. Bahwa pemuda menurut undang-undang yang ada di Indonesia itu adalah setiap warga negara usia 13 hingga 45. Dan Karang Taruna Permendagri apa itu Permensos ini adalah juga sama. Lalu sistem keanggotaannya adalah dengan menganut sistem stelsel pasif ya. Sejak dulu memang seperti ini. Stelsel pasif itu maksudnya adalah seseorang itu akan menjadi anggota Karang Taruna itu secara otomatis karena usianya.
urusan dia itu nanti itu berperan di Karang Taruna langsung atau tidak itu tidak ada masalah. Maka kalau pengurusnya itu minimal umur 17, maka yang 13 sampai 16 itu adalah anggota. Dengan sendirinya adalah anggota. Sampai umur 45. Itu disebut dengan pemuda. Dan Karang Taruna menggunakan stelsel pasif. Siapa yang berusia sekian ini berada dalam satu desa itu, dengan sendirinya dia adalah otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Gitu maksudnya stelsel pasif ini. Dan kemudian tentang kepengurusannya, di kedua peraturan menteri ini tidak secara bukan sebenarnya itu bukan persoalan tegas atau tidak, tetapi sengaja memberikan ruang kepada desa terkait dengan bidang-bidang yang ada di kepengurusan. Di dalam Permendagri hanya diuraikan bahasanya sekurang-kurangnya pengurus Karang Taruna itu terdiri atas unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendara, dan bidang berdasarkan kebutuhan. Nah, bidang-bidang ini apa saja? Maka kita bisa melihat secara, karena ini ada kaitannya dengan teknis, kita bisa melihat pada Permensosnya. Di dalam Permensos diuraikan bahwa jika kita ambil intisarinya, maka ada 6 bidang yang menjadi tugas dan itu Karang Taruna di dalam masyarakat. Bisa dilihat dari sini. Tugas. Di pasal, ada pasal yang mengatur ini. Ini enggak saya upload ini. Di dalam Permensos ini dituangkan, jika kita sarikan, maka ada 6. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, dan bidang seni budaya. Adapun bidang olahraga ini, di dalam Permensos itu tidak disebutkan secara itu ini eksplisit, tetapi kenyataan di lapangan pemuda itu identik dengan aktivitas olahraga di desa itu, di samping seni budaya. Maka bidang olahraga ini merupakan tambahan atas pemikiran saya. Ini sehingga menjadi 7 bidang. Berdasarkan Permensos itu, jika kita ambil sarinya hanya ada 6 bidang, sedangkan 1 bidang lagi adalah tambahan atas pemikiran saya. Oke, saudara sekalian. Nah, bagaimana cara kerja dari masing-masing bidang? Ini bagus sekali ini dari bidang-bidang yang muncul ini. 3 bidang pertama ini adalah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kemudian ada bidang hukum, advokasi ini. Jadi di Karang Taruna ini ada bentuk advokasi terhadap masyarakat. Ini bisa juga masuk pelatihan kegiatan dengan paralegal misalnya, ini bisa. Kemudian bidang sosial luas ini, saya kira sosial ini, lalu seni budaya, olahraga. Nah, di dalam susunan kepengurusan ini makanya saya padukan dasarnya adalah Permendagri 18 2018 dan 25 19.
Nah, bagaimana di dalam itu terkait dengan kepengurusan tadi, ada satu perbedaan antara kepengurusan itu versi Permendagri nomor 18 dengan Permensos. Di Permendagri bahwa Karang Taruna itu hanya di tingkat desa dan kelurahan. Desa, kelurahan. Tetapi di dalam Permensosnya bahwa Karang Taruna itu tidak hanya di desa dan kelurahan, melainkan juga ada Karang Taruna di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. 5 tingkatan. Ini. Kalau melihat dari hubungan tata kerja antara tingkatan-tingkatan tadi, ini konsep di era Undang-Undang 579 dulu sama. Ini adalah berkisar terkait dengan apa itu koordinatif, konsultatif, kemudian konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sama ini. Yang menjadi persoalan adalah ada Karang Taruna ini menjadi 5 tingkatan ini. Di mana karena 5 tingkatan ini akhirnya apa? Berimplikasinya adalah Karang Taruna ini berdasarkan Permensos ini tidak di-SK-i oleh pimpinan-pimpinan pemerintah di masing-masing tingkat, tetapi muncul untuk dengan pola deklarasi, bukan dilantik. Dalam Permensos bahasanya di tingkat desa, Karang Taruna itu dikukuhkan. Dikukuhkan berarti kepala desa tidak memberi SK, tidak membuat keputusan. Tetapi kalau Permendagrinya bahwa Karang Taruna atau LKD semuanya itu adalah ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, ini paradok kan ini benturan. Ini sedangkan kalau Karang Taruna di tingkat kecamatan di Permendagri itu tidak diatur. Karena Karang Taruna atau LKD itu ya hanya setingkat di desa itu. Kalau di era dulu itu dimunculkan keputusan Menteri Sosial tentang PDPRT, pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, bukan ADART. Kalau ADART itu ormas murni, independen murni, itu ADART, undang-undang tentang keormasan, bisa dilihat. Tapi kalau ini merupakan andebro terhadap atau ada merupakan bagian daripada sistem pemerintahan, maka tentunya kehadirannya itu dengan ditetapkan oleh melalui keputusan pemimpin setempat. Ini hanya dikukuhkan, beda loh ya, dikukuhkan itu dengan ditetapkan. Dikukuhkan itu cukup dengan apa? Dengan ini begitu aja. Tapi kalau ditetapkan maka dengan keputusan. Nih. Nah, saudara sekalian, selengkapnya itu muncul gini, selain daripada definisi tadi, saya mencatat sekurang-kurangnya ada 3 selain dari pengertian itu Karang Taruna menurut Permendagri dan Permensos tadi, yaitu ada di pasal, kalau di Permendagrinya di pasal 3 ayat 3 itu diatur dengan Perdes, tapi kalau di Permensos pasal 21 itu Karang Taruna diatur ADART. Jauh ini ya, jauh sekali, sangat beda. Di pasal 8 Permendagri itu bahwa
Karang Taruna ditetapkan dengan keputusan kepala desa, di pasal 20 ayat 2 Permensos itu dikukuhkan oleh Kades. Sangat beda. Nih, pasal 2 berkedudukan hanya di desa, sedangkan pasal 20 di Permensos itu ada di ini di 5 tingkat ya, desa, kecamatan, kabupaten ya 5 kok 4. Ada 5 tingkatan sampai tingkat nasional. Dan sampai hari ini blunder kan ini persoalan. Nah, mana yang lebih pas? Kalau kaitannya dengan ada sampai dengan ada anggaran operasional dari APBD dan lain maka apa tidak bisa menggunakan apa itu merujuk pada Permensos, harus Permendagri. Kuncinya ada di mana? Dengan keputusan kepala desa ini. Oke, itu saudara sekalian. Nah, kepengurusan ini bagaimana kalau kita meminitnya, menjalankannya? Saya memberikan acuan sebagaimana pada slide ini. Tidak hanya komando, tapi juga ada koordinasi, ada konsultasi. Dan terkait dengan komando dari ketua seluruhnya. Tapi kalau terkait dengan koordinasi, maka bisa dibagi. Ketua sekretaris mengkoordinir aktivitas atau kegiatan 4 bidang. Sedangkan wakil ketua dan wakil sekretaris mengkoordinir apa itu 3 bidang. Nih. Supaya apa? Supaya tidak ada apa itu anggota kepengurusan yang menjadi badal atau menjadi ban serep. Dengan cara seperti ini, maka semua personalia daripada kepengurusan ini mendapatkan tugas sesuai dengan pembagian masing-masing. Tuh. Sedangkan untuk masalah konsultasi sama. Nah, ini karena gambar ini cukup jelas sekali, kalau saya uraikan lebih detail gitu, saya kira dari gambar ini itu kita akan memahami, oh ya, cara kerjanya seperti ini. Cara kerjanya seperti ini. Begitu, saudara sekalian, yang dapat saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Jeng Tias. Silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Haji. Jadi referensi ilmu yang luar biasa sehingga menambah wawasan kita tentang LKD. Salah satu dari unsur yang ada di LKD itu adalah Karang Taruna, dan tadi sudah disampaikan secara jelas rinci tentang Karang Taruna yang ada di desa. Menarik karena memang ada 2 regulasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nur keterkaitan dengan Karang Taruna. Jadi ada Permendagri yang mengatur tentang LKD di mana di dalamnya ada Karang Taruna, dan juga ada Peraturan Menteri Sosial yang khusus mengatur tentang Karang Taruna. Nah, ini menarik untuk kita kupas tuntas karena bagaimanapun juga kita selaku pendamping desa juga mengawal terkait perencanaan. Jangan sampai ketika desa menganggarkan atau ketika Karang Taruna membuat proposal kegiatan tetapi dasar hukum yang mengatur itu tidak sesuai, maka akan blunder kepada pemerintah desa itu sendiri. Baik, kita buka forum diskusinya. Teman-teman bisa langsung raise hand, nanti akan kita bantu unmute dari sini. Jadi bisa langsung menyampaikan mungkin punya share atau care keterkaitan dengan bagaimana sih Karang Taruna yang ada di desa. Sudahkah Karang Taruna yang ada di desa dampingan kita itu sesuai dengan aturan yang mengatur? Sudahkah menjalankan tugasnya? Kemudian adakah output yang sudah dilaksanakan oleh Karang Taruna? Mari kita belajar bersama di forum ini. Baik, sudah ada yang open video di sini. Ada PLD dari Kecamatan Mobat ya ini, Kabupaten
Baltim. Nggih, bisa langsung ya. Kita bantu dari sini ya. Nanti kita berbagi pengalaman tentang topik sore hari ini yaitu manajemen dari Karang Taruna atau pengelolaan Karang Taruna sesuai regulasi yang mengatur. Baik, kita bantu dari sini. Oke, monggo langsung, Mbak. Terima kasih. Saya Feby Pelialu. Bisa? Ya, sudah dengar. Monggo. PLD Kecamatan Moat, Kabupaten Baltim, Sulut. Ya. Kendala yang saya hadapi di pendampingan itu contohnya yang kasus barusan, bukan kasus sih sebenarnya, kegiatan barusan untuk kegiatan Karang Taruna di ketahanan pangan. Salahnya itu Karang Taruna karena mungkin dianggap oleh desa dan tanda kutip kurang berpengaruh untuk masuk proses perencanaan, jadinya pada saat penyusunan rencana anggaran biaya, khususnya ketahanan pangan, mereka lupa memasukkan untuk operasional pengolahan lahan. Jadi yang saya butuh itu sebenarnya bagaimana cara saya sebagai pendamping untuk meyakinkan desa, sangadi atau kepala desa, kalau di kami kepala desanya itu disebut sangadi, untuk mengikut sertakan. Karena memang waktu penyusunan RKP, memang mereka diikut sertakan, tapi pada saat penyusunan APBDes, ada kegiatan-kegiatan yang terpaksa dikeluarkan karena dianggap kurang menjadi prioritas, tapi dianggap kurang berprioritas, tapi menurut saya itu sebenarnya itu berprioritas. Cuman kendala saya sebagai pendampingnya itu untuk meyakinkan kepala desanya itu. Terima kasih. Baik. Kalau boleh tahu kegiatan ketahanan pangannya apa? Penanaman kentang, Bu. Penanaman kentang di mana ditanam di lahannya desa atau lahan sewa? Lahan sewa, tapi diolah oleh Karang Taruna. Oke, nggih. Jadi artinya ketika ada penganggaran ketahanan pangan hanya dibelikan untuk bibit kentangnya saja, sedangkan untuk pengelolaannya tidak ada. Iya. Oke. Monggo Pak Nur, bagaimana? Baik, makasih. Ya, memang kita harus mulai dari hulu ini. Karang Taruna bagian dari LKD itu akan bisa mengeksekusi anggaran harus dilengkapi secara hukum. Karang Taruna ini legal. Legalitasnya adalah dari mana? Dari SK-nya, SK pengurusnya. Nah, SK pengurus ini akan bisa dimunculkan kalau ada perdes tentang LKD. Tidak akan bisa sah keputusan kepala desa tentang pengurus Karang Taruna, tapi LKD-nya perdes tentang LKD tidak ada. Pasti itu ngawur. Pasti. Jadi harus bermula dari sana. Ada perdes LKD dulu, baru itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan Karang Taruna, lalu bisa di SK-kan, dilantik, ditetapkan dilantik. Itu dilantik ya. Ini. Nah, kemudian dari sinilah Karang Taruna akan bisa bergerak sesuai dengan aturan dan dia legal. Kalau sekarang ya dikasih anggaran untuk bibit, yang nerima yang tanda tangan siapa? Salah satu di antara mereka. Lalu yang diklaim sebagai pengurus Karang Taruna, ada enggak SK-nya? Ketika enggak ada, itu kalau dari auditor BPKP jelas kena. Ini berarti orang liar. Jadi itu sadarkan seperti itu, Ibu, caranya awal. Kemudian yang kedua, secara moral, pemikiran yang cerdas para pemimpin atau pemangku di saat ini, dan tentunya adalah sebenarnya sejak dulu hingga sekarang,
bahwa jika ingin membangun masa depan dan menyelamatkan atau melestarikan konsep-konsep kita hari ini, tidak ada pilihan, hanya satu, memberi peluang yang besar-besarnya pada pemuda, dikader, agar besok mereka ini bisa melanjutkan. Kalau pengkaderan ini gagal, maka jangan berharap desa yang akan datang itu akan potretnya, gambarnya seperti pemikiran kita hari ini. Kita akan menangis ketika begitu kita masa tua, loh, kok beda banget wajahnya. Ya, karena sekarang dipegang oleh orang-orang yang dulu masa mudanya tidak kita rangkut, tidak kita siapkan. Mereka menyiapkan diri mereka masing-masing, ya apa adanya, sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Ini adalah sebenarnya adalah kegagalan, tidak hanya dalam memahami, tapi seorang pemimpin yang sukses itu salah satunya adalah dia berhasil menyiapkan kader penggantinya pada saat ia masih memimpin. Kalau tidak, itu bisa dilakukan. Dan yang kedua, terkait dengan ini, sadarkan para pemangku di desa itu, atau nanti khususnya, bahwa dengan memberi kesempatan yang sebaik-baiknya maksimal kepada karang taruna atau pemuda, itu sama saja kita memahat zaman yang akan datang sesuai dengan keinginan kita hari ini. 20 tahun yang akan datang bagaimana kita menginginkan wajah desa ini. Sekaranglah kita pahat. Nah, kalau sekarang ini mereka tidak dipedulikan, jangan disalahkan ketika masa tua nanti para pemangku desa yang sekarang pun juga tidak dihargai oleh yang muda. Saya bisa begini itu bukan karena Anda, bukan karena babe-babe itu. Saya belajar sendiri. Dulu ketika saya muda, tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dikasih kesempatan. Akan begitu. Nah, kalau sudah demikian apa? Mereka para mantan-mantan pemangku desa itu akan menjadi sampah di masyarakat. Tidak ada apresiasi atau penghargaan sedikit pun oleh para penerus yang memangku desa itu. Dan ini terjadi sampai hari ini di banyak tempat. Kenapa? Ketidakpedulian mereka menyiapkan masa depan desanya itu dengan cara apa? Dengan cara memberi kesempatan atau peluang yang sebesar-besarnya pada pemuda. Itu sadarkan seperti itu, insya Allah. Dan bukankah begini, Ibu? Ketika merumuskan RPJMDes maupun RKPDes, dari minimal 7 hingga 11 tim penyusun itu, di sana ada unsur pemuda. Inilah, maka harus dilibatkan minimal ketua karang tarunanya. Ada satu unsur perempuan minimal itu, maka libatkan pengurus PKK-nya. Nah, kalau tim itu ternyata tidak ada unsur pemuda atau karang taruna dalam hal ini, maka ini pasti adanya satu monopoli. Dan itu sebenarnya kalau bagi pendamping, tolong diingatkan bahwa unsur tokoh pemerintah desa, unsur LKD, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, itu harus dilengkapi. Inilah mengapa kalau saya tetap ngotot KPDes itu adalah di Permendagri nomor 114, karena di sana muncul jelas unsur-unsur itu, gitu loh. Tapi bagaimana ketika yang ada di Permendes itu ternyata Pak, yang penting berdasarkan musyawarah, sehingga 7 hingga 11 orang tim itu tidak ada ketegasan harus dari unsur yang mana. Nah, ini yang harus kita kolaborasikan. Mana dari antara Permendes dan Permendagri terkait dengan perencanaan pembangunan itu, mana yang lebih ideal pakai, karena sudah terlanjur sampai hari ini juga ada yang dicabut.
Maka harus kita pandai-pandainya untuk mengkolaborasikan. Seperti hari ini, saudara sekalian, saya aja berpikir secara kolaboratif atas Permendagri nomor 18 tahun 2018 dan Permensos nomor 25 tahun 2019. Ternyata ada perbedaan-perbedaan, dan mana yang lebih pas ini. Pada pasal-pasal yang lain kita pakai lebih spesifik pakai di Permensos, tapi pada pasal-pasal tertentu nampaknya ini harus diambil yang Permendagrinya begitu. Ya, termasuk itu tadi mengenai dengan keputusan kepala desa, yang satunya dikukuhkan kepala desa. Kalau Karang Taruna ingin mendapatkan anggaran operasional organisasinya, maka harus dengan keputusan kepala desa. Tapi kalau tidak tidak dengan keputusan, maka Karang Taruna tidak punya hak untuk mendapatkan program apapun dari desa, kecuali Karang Taruna menyodorkan proposal. Kalau Karang Taruna menyodorkan proposal, apa bedanya Karang Taruna dengan PMII? Apa bedanya dengan IRM? Apa bedanya dengan misalnya kalau di non-muslim macam pemuda Katolik? Apa bedanya? Karang Taruna ini untuk mengakomodir seluruh organisasi kepemudaan di desa itu menjadi satu pada demi persatuan dan kesatuan Karang Taruna. Maka tidak perlu ada proposal. Kegiatan Karang Taruna pakai proposal, loh, mereka ini kan sudah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, sudah masuk di situ tanpa proposal. Proposalnya ya Pak, DPA, dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan printout yang ada di Siskudes itu. Itu. Demikian. Saya kembalikan pada Jeng Tias. Yuk. Iya, sangat menarik. Jadi dari segi tata kelola bahwa memang keterkaitan dengan apa yang dipertanyakan oleh Mbak PLD dari Kecamatan Muat tadi adalah berkaitan dengan kelengkapan regulasi yang mengatur tentang kegiatan yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Mbak. Saya Iya, kami memahami pertanyaan Mbak tadi adalah berkaitan dengan kegiatan itu sudah diplot. Artinya untuk kegiatan ketahanan pangan nabati sudah diplot, kemudian ternyata yang melaksanakan adalah Karang Taruna, tapi ternyata dari kegiatan itu tidak ada operasional untuk kegiatan penanaman kentang. Nah, ini bagaimana upayanya? Tadi juga sudah jelas sesuai regulasi, seharusnya regulasi yang mengatur. Kalau kita tahu terkait dengan pelaksanaan padat karya ketahanan pangan nabati, memang salah satunya adalah salah satu upaya untuk kegiatan ketahanan PKTD. Jadi kalau memang ada giat PKTD di situ, padat karya tunai yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, seharusnya ya istilahnya operasional atau HOK keterkaitan dengan pelaksanaan. Iya. Nah, tadi ternyata di kegiatannya tidak ada ya Mbak, tidak ada itu. Hanya yang dianggarkan untuk ketahanan pangan nabati, penanaman kentang itu sudah satu paket, artinya ya ada operasional di dalamnya, ada HOK untuk menanam kentang itu, seharusnya seperti itu. Mungkin nanti bisa dibicarakan ulang, karena tidak mungkin suatu program hanya menganggarkan penanaman kentang tanpa ada istilahnya satu paket kegiatan. Iya. Ada yang menanam, kemudian ada proses pemupukan, ada proses pemeliharaan sampai nanti panen hingga pasca panen. Seharusnya memang satu rangkaian ya Pak Nur ya? Iya, ya satu rangkaian itu. Kalau misalnya seperti contoh itu tadi keadaan itu tadi, ya bahkan mulai dari penanaman, kemudian perawatan, kemudian sampai panen, bahkan juga sampai dengan pasca panen atau pemasarannya, itu masuk pada rangkaian dianggarkan semuanya. Sehingga berapa yang untuk beli bibit, berapa ini nanti untuk HOK-nya, berapa ini nanti pemeliharaannya, berapa ini, itu rapnya itu ya taruh saja ketika menyusun Permendagri APBDes itu sudah muncul secara global, baru kemudian rincinya ada di RAP.
Jadi ini mungkin entry data, input datanya di Siskudesnya itu tidak dari penjabaran, tapi model gelondongan. Jadinya di situ munculnya adalah hanya beli bibit. Itu yang dia sini. Jadi itu teman-teman tolonglah bisa diarahkan, didampingi betul ketika kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu kan bisa juga masuk pada kegiatan kategori pada setengahnya fisik kan itu. Setengahnya adalah fisik itu. Kalau kemudian itu dianggap tidak fisik tapi merupakan pemberdayaan, oke. Tetapi di situ kan bahwa rep yang dimunculkan itu tidak hanya untuk satu item, pasti ada 5 hingga 7 item akan muncul. Untuk apa saja? Dengan prosentasenya ini berarti nanti sekian, HUK-nya ini jadi mereka dibayar kalau itu masuk PKTB, apalagi 30% itu HUK-nya minimal. Iya. 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 Pesannya Pak Haji Nur tadi adalah keterkaitan dengan perdesnya ya, perdes yang mengatur, SK-nya, apa, semua harus dipertanggungjawabkan meskipun sifatnya kegiatan ketahanan pangan itu sifatnya memang hibah atau bagaimanapun, tapi tetap regulasi yang mengatur harus lengkap dan harus jelas. Jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak. Iya. Persoalannya kan gini, Jeng Tias, banyak kejadian ada anggaran-anggaran dari dana desa itu digunakan, apalagi dalam bentuk hibah, itu kepada kelompok masyarakat yang abal-abal atau nggak jelas legalitasnya, itu banyak. Apalagi juga banyak juga hanya kepada individu yang juga tidak jelas. Nah, inilah yang salah satu menjadi kebocoran daripada anggaran nampaknya dibuat bantahan ini di desa itu ya, model-model seperti itu. Bahkan seperti dana-dana bansos itu kan banyak yang itu fiktif, ada itu bantuan keuangan juga banyak yang pokmas fiktif ini. Nah, ini teman-teman pendamping, kenapa tidak harus ada, kalau memang itu memahami dan mengetahui, artinya memahami itu regulasinya paham, mengetahui berarti menyaksikan, kenapa tidak kemudian berani untuk membuat, minimal adalah membuat rekomendasi atau catatan disampaikan kepada atasannya agar dilakukan tindakan oleh lembaga yang terkait. Kalau ini tidak dilakukan, maka saya khawatir terus akan terjadi semacam ini. Ujung-ujungnya kalau itu menggunakan dana desa, maka pendampingnya pasti kena. Kenapa ini dibiarkan? Oh gitu. Padahal kalau pendamping ada yang mau melaporkan atau memberi informasi, memberi rekomendasi, itu juga disalahkan di atasnya. Nah kan repot itu pendamping itu. Pasti itu. Jangan kenceng-kenceng. Biarkan saja loh, repot. Sementara kalau nanti begitu ada ditemukan dari misalnya auditor dari BPKP, pendamping juga disalahkan. Itu gimana pendampingnya, kemana itu? Iya kan? Posisi pendampingnya di sini. Nah, lewat kita belajar bersama-sama ini, ayo kita kalau memang tahu, maka kita harus ada keberanian untuk memberi informasi. Ya dengan cara apapun, yang penting cara itu adalah tetap beretika. Bukan semacam membuat laporan yang frontal, tetapi memberikan informasi, rekomendasi pada lembaga atau instansi terkait. Terjadi seperti ini di Desa Damai Sana, mohon dilakukan pembinaan. Begitu. Jadi bukan mohon diaudit. Kalau diaudit nanti kayaknya itu kan terus diperiksa. Tapi kalau di pembinaan agar tidak terjadi berlarut-larut. Kejadian sampai ada loh itu Jeng Tias, kalau di beberapa daerah itu, banyak daerah lah itu, kok sampai terjadi ada kasus dana desa itu sampai 5M dikorup. Ini banyak yang dipertanyakan, termasuk salah satunya pendamping. Pendampingnya kemana ini?
hampir 6 tahun tidak ada itu realisasi apapun, diem lah itu loh. Teman-teman, ayo kita bantu desa. Kalau kita dampingi desa, ayo kita dampingi beneran. Saya yakin negeri ini akan segera tertata, desa akan segera terbangun. Salah satunya adalah karena itu merupakan tugas atau fungsi daripada pendamping, adalah fungsi di samping pendampingan adalah pengawasan. Iya kan? Iya, itu. Jangan hanya mengandalkan mengutamakan pendampingannya saja, tapi apa? Pengawasannya, ayo. Oke, saya kembalikan Jeng Tias, yuk. Iya, menarik sekali Bapak, karena memang saya tertarik dengan kasus yang disampaikan oleh teman kami tadi, PLD dari Boat, bahwa ada desa yang melibatkan Karang Taruna untuk kegiatannya. Meskipun ada banyak kekurangan, tapi paling tidak ada pelibatan Karang Taruna. Berbanding terbalik dengan desa dampingan kami, Pak. Jadi selama ini kurang sekali keterlibatan Karang Taruna dalam proses pembangunan yang ada di desa. Jadi ketika Karang Taruna dirangkul dalam proses perencanaan pembangunan, tapi ternyata juga belum memberikan apa ya istilahnya kontribusi terkait dengan pemikiran dan lain sebagainya. Entah ini siapa yang salah atau memang kurang ada apa ya istilahnya trik untuk menarik agar Karang Taruna bisa berkembang dan lebih maju lagi dan bisa berinovasi untuk pembangunan yang ada di desa. Jadi memang tugas berat semua pihak keterkaitan dengan ini agar Karang Taruna yang menjadi bagian dari LKD itu benar-benar berfungsi sehingga memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan yang ada di desa. Sangat menarik sekali Bapak, tapi yang jelas itulah kondisi real yang ada di lapangan. Bahkan Karang Taruna kami itu ngertinya hanya tentang olahraga saja, keterkaitan yang lain belum ada kontribusi apapun. Jadi ketika diajak, oh ini ada kegiatan olahraga antar desa misalnya, nah disitulah mungkin Karang Taruna bisa dilibatkan. Tapi dari hal yang lain masih kurang sekali. Mungkin memang kurang sentuhan atau memang adanya apa ya istilahnya, adanya kurang pemahaman bahwa Karang Taruna itu sebenarnya potensi yang luar biasa jika desa mau mengasah dan mau menggandengnya dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di desa. Itu yang terjadi Bapak. Jadi terima kasih sharing ilmunya hari ini. Sebenarnya kalau kita memahami ilmu yang Bapak share tadi luar biasa, ada tujuan yang sangat cemerlang jika memang kita bisa mengasah potensi khususnya yang ada di Karang Taruna. Terima kasih Bapak ilmunya hari ini. Tidak terasa sudah jam 5 kita berada di penghujung acara di Kamis terakhir di akhir tahun 2022. Minta closing statement-nya Bapak terkait dengan hari ini. Baik, saudara sekalian, pemuda adalah potret masa depan. Di desa, komunitas pemuda itu diwadahi dalam Karang Taruna yang merupakan bagian dari LKD. Jika kita ingin memotret, bahkan memahat masa depan, maka tidak ada pilihan bagi pemangku desa saat ini adalah melibatkan semaksimal mungkin sebesar-besarnya para pemuda di desa, bukan sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing statement-nya Bapak Haji Nur Rasuki pada sore hari ini. Juga ada teman kita yang menulis di meeting chat, perlu kami sampaikan bahwa kita harus berani untuk perubahan desa yang berdaulat. Dan salah satunya yang bisa merubah itu adalah keberanian dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Baik teman-teman, referensi ilmu yang luar biasa. Jadi nanti berbekal dari ilmu sore hari ini teman-teman bisa mengolah, mengasah, dan menerapkannya pada desa dampingan keterkaitan dengan bagaimana mengelola Karang Taruna yang baik dan benar sehingga memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan yang ada di desa. Terima kasih telah bergabung di sore hari ini. Bapak Nur, terima kasih banyak selama ini sudah mengisi dengan istiqomah dan konsisten
di setiap hari Kamis. Kita bertemu kembali di tahun depan, Bapak. Jadi nanti akan ada jadwal kembali untuk Bapak. Kita sama-sama belajar di sini untuk desa membangun Indonesia. Baik teman-teman, selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di Sambal Desa tahun depan, setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.